Scrum adalah metode yang membagi rencana jangka panjang menjadi beberapa periode kerja jangka pendek yang disebut sprint. Tujuannya adalah menjaga komunikasi antar tim dan bekerja berkelanjutan untuk membuat software berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan klien. Scrum termasuk salah satu metode yang populer di bidang product management untuk pengembangan software karena fleksibel, mudah diadaptasi, dan mempercepat pengembangan proyek secara efektif. Selain software development, metode ini juga bisa dimanfaatkan oleh tim sales, marketing, human resources atau HR. Ada 3 role utama agar metode Scrum bisa berjalan dengan baik. Pertama ada Scrum Master. Scrum Master adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses berjalan dengan lancar, membimbing tim agar mematuhi aturan dan proses metodologi Scrum, mengelola hambatan proyek. Jika diperlukan, Scrum Master bisa memberikan pengarahan dan pendampingan kepada tim agar bekerja sesuai aturan yang telah ditentukan. Yang kedua ada Product Owner. Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh tim pengembang. Cara melakukannya sangat bervariasi antar organisasi, tim Scrum, dan individu. Yang ketiga ada Development Team. Development Team atau disebut juga dengan tim Scrum berisikan sekelompok developer, profesional yang bertugas mengembangkan proyek dan menyelesaikannya setiap sprint. Selain ketiga peran yang gue sebutin tadi, banyak juga organisasi yang melibatkan lebih banyak pihak untuk mendukung proses Scrum, seperti Agile Mentor, Stakeholder, Business Owner, Subject Matter Experts, dan ada juga tahapan metode Scrum. Tahapan metode Scrum dibagi menjadi 4 yaitu, yang pertama ada Sprint Planning. Sprint Planning adalah metode Scrum yang berisi beberapa sprint untuk mengembangkan proyek. Sebelum mulai membagi sprint, langkah pertama adalah mempersiapkannya terlebih dahulu. Pada tahap ini, seluruh pihak yang terlibat berkolaborasi menentukan sprint goal, mendata pekerjaan apa yang harus dilakukan, dan menyusun prioritas pekerjaan ke dalam sprint sesuai dengan kapasitas tim development. Yang kedua ada The Sprint. The Sprint merupakan tahapan utama dari metode Scrum, di mana tim development mulai bekerja mengembangkan proyek sesuai tenggat waktu sprint yang ditentukan, mulai dari 2 minggu hingga 1 bulan. Tim hanya mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati pada saat sprint planning. Yang ketiga ada Daily Scrum. Daily Scrum atau disebut juga dengan stand-ups adalah briefing singkat setiap pagi sprint yang membahas rencana kerja harian tim, mendiskusikan hambatan yang dihadapi dan solusinya. Yang terakhir ada Sprint Review. Sprint Review adalah pertemuan informal yang diadakan pada akhir hari setiap setelah sprint. Pertemuan ini membahas apakah tim bekerja sesuai planning, apakah solusi yang diberikan dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan kemarin, dan mendiskusikan masalah yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai pada hari ini. Salah satu karakteristik penting tim Scrum yang menyatukan semua elemen adalah kepercayaan. Jika kepercayaan tidak ada dalam tim Scrum, kemungkinan akan ada ketegangan dan hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nilai-nilai Scrum juga penting untuk dipatuhi oleh tim Scrum karena membantu memandu cara Anda bekerja dan menumbuhkan kepercayaan. Nilai-nilai Scrum, yaitu keberanian, fokus, komitmen, rasa hormat, dan keterbukaan. Semuanya merupakan elemen penting yang harus dipertimbangkan oleh anggota tim Scrum saat bekerja bersama. Nilai-nilai Scrum sangat penting dalam lingkungan tempat eksperimen menjadi inti untuk membuat kemajuan.